melakukan itu. Iya, ini tugas kita rupanya dari Pak Jerry. Ah, Pas kali boy makanannya. Dari 2016 sampai 2018, impor sampah plastik di wilayah ASEAN meningkat sebanyak 171%. Secara global, hanya 9% plastik yang didaur ulang, 12% dibakar, sisanya sebanyak 79% menumpuk di tempat pembuangan atau berakhir di alam. Diperkirakan sekitar 111 juta metrik ton sampah plastik akan menumpuk pada tahun 2030 sebagai konsekuensi pelarangan impor sampah di Tiongkok. Jumlah sampah yang akan ditimbun diperkirakan sebanyak 25.000 juta metrik ton pada tahun 2050. Oleh karena itu, kami hari ini akan membahas mengenai kedudukan NGO dalam hukum internasional serta contohnya yaitu Greenpeace. Kedudukan NGO dalam hukum internasional dan contohnya. Pengertian dari NGO. Apa sih NGO? NGO memiliki kepanjangan Non-Governmental Organization yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu organisasi bukan pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat LSM yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 di Indonesia. Apa pengertian dari NGO? Pengertian dari NGO tercantum pada UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi masyarakat. Pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa NGO adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila. Apa kedudukan NGO dalam hukum internasional? NGO bukanlah salah satu subjek dari hukum internasional, tetapi uniknya NGO memiliki berbagai peran penting dan pengaruh yang signifikan secara internasional. NGO tidak berstatus hukum dan tidak memiliki hak dan kewajiban seperti negara atau organisasi internasional. Namun, NGO kerap berperan dalam berbagai kegiatan internasional. Lalu, ciri-ciri NGO menurut Praja 2009 adalah sebagai berikut. 1. Organisasi yang bukan bagian dari pemerintah, birokrasi, maupun negara. Yang kedua, dalam melakukan kegiatannya, organisasi ini tidak berorientasi pada keuntungan. Yang ketiga, kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, bukan hanya untuk kepentingan anggota ataupun golongan tertentu. Peran NGO dalam hukum internasional. Yang pertama, berperan pada perkembangan hukum internasional. NGO dapat terlibat secara langsung dengan memberikan masukan dan menjadi agen perubahan melalui kampanye, advokasi, dan lainnya. Berperan juga dalam hal diplomatik publik. Secara mendunia, NGO dapat menjadi saluran untuk meningkatkan kesadaran publik dan masyarakat secara mendunia tentang isu dan masalah global yang ada pada saat ini. Yang ketiga adalah berperan sebagai pemantauan dan juga pelaksanaan hukum internasional. NGO dapat bertindak sebagai pengamat, pelaksanaan perjanjian internasional, dan juga memberikan informasi publik kepada pihak-pihak yang terkait mengenai masalah yang ada. Jenis-jenis NGO. NGO terdapat dua jenis menurut wilayah cakupannya, yaitu NGO nasional dan internasional. NGO nasional mencakup sebuah negara saja, contohnya seperti Palang Merah Indonesia, PMI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI, Indonesia Corporation Watch, ICW, dan lain sebagainya. Sedangkan NGO internasional mendedikasikan organisasi mereka untuk seluruh dunia dan berorientasi pada kebutuhan kesetaraan politik dan sosial di seluruh dunia secara umum. Contohnya seperti Greenpeace yang kita ambil sebagai salah satu fokus contoh kedudukan NGO dalam hukum internasional yang ada pada video Project Based Learning pada kali ini. NGO adalah organisasi non-profit atau nirlaba. Lalu dari manakah dana mereka berasal? Dana tersebut berasal dari penggalangan dana, iuran anggota, penjualan barang dan jasa, bantuan dan perusahaan swasta, sumbangan dari lembaga masyarakat lokal, serta sumbangan dan bantuan dari pemerintah, dan lain-lain. Jadi kami sedang berada di TPA. Kita bisa lihat di sini sangat amat ramai aktivitas
para pekerja yang mengumpulkan dan mengantarkan sampah-sampah kita ke tempat pembuangan akhir. Lanjut Bang. Nah, Jadi kita akan bersama-sama menginterview para abang-abang yang sedang bekerja di sini. Yuk ikutin aku. Bang, Apa kak? boleh nanya-nanya bang? Boleh lah, asal ada lah. Kalau ada ya bang. Iya, Nah ini abang. apa tuh? Atas nama siapa bang? Embar. Embar. Ini bang Embar. Kita mau nanya bang. Di sini sehari itu bisa masuk berapa truk bang? Oh, satu hari kak? Satu hari 200 kak? 200 truk. Wow. Satu truk itu berapa ton bang? 5 paling kecil. oh, 5 paling kecil. paling besar. 5 ton. Paling 5 besar. ton. Oke. Oke, untuk kali ini kita akan nanya ke abang-abang sekitar yang bekerja di sini untuk menanya apakah sampah-sampah ini berasal dari mana aja? Apakah cuma dari Marelan aja atau dari sebagian besar yang ada di Kota Medan? Oke, let's go. Pak, yuk, izin bertanya. Sebenarnya saya namanya Glenn. Bertanya, kira-kira sampah yang berdatangan di sini dari mana aja, Bu? Apa dari Marelan aja atau? Medan Area, Oh, semua Binjai, Medan Area Binjai. iya, Medan Perjuangan, Medan Amplas, Oh, berarti hampir semua bagian. Marelan, Semara, Oh, semua kemari. semua. Iya, Terus ditumpuk di atas itu semua. iya ditumpuk. Ini udah berapa tahun Pak Oh, kira-kira? udah lama lah. Kalau nggak salah udah ada sekitar 20 tahunan ada nih. Gila. Itu kan lebih. Iya, udah lama. Pak, kira-kira nih, ini kan nggak mungkin bertahan di sini aja. Apakah ada kemungkinan dipindahkan TPA-nya atau bakal tetap Rencana di sini? gini, rencananya sempat mau dipindahkan kan, cuma jadi gini sekarang rencananya ini tanah yang ini mau dibeli, cuma belum jadi. Yang persungai Iya, ini tuh. inilah kolam ini semua. Oh, berarti nanti kalau misalnya di sini sudah padat dipindahin ke sebelah Iya, sana. sebelah. Yang di belakang tadi? Belakang itulah. Itu Terakhir. yang udah lama. Baru. Oh, baru. Itu baru. Oh. Ini yang paling lama. Oke, thank you Pak. Yo. Makasih. Sekian video Project Based Learning Hukum Internasional dari kelompok kami. Terima kasih. Dadah.